Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat yang dimana dalam presentasi kali ini terdapat beberapa poin-poin utama yang akan dipaparkan. 1. Dasar-dasar filsafat. 2. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. 3. Sejarah awal perkembangan filsafat. 4. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. 5. Mengenal filsafat klasik. Dan yang terakhir, 6. Mengenal filsafat Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa filsafat adalah disiplin yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep mendasar yang terkait dengan realitas, pengetahuan, nilai, eksistensi, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Langsung saja, di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai filsafat. Definisi filsafat. Filsafat berasal dari dua istilah kata dasar dalam bahasa Yunani, yakni philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dari pertemuan dua istilah tersebut, maka philosophia diarahkan untuk menunjuk kepada perbuatan atas cinta terhadap kebijaksanaan. Ciri-ciri pemikiran filsafat. 1. Universal. Ciri-ciri berpikir filsafat harus universal atau menyeluruh. Artinya, pemikiran harus luas dan tanpa membatasi diri serta tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. 2. Kritis. Mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang. 3. Radikal. Berpikir hingga ke akar-akarnya dan secara mendalam. 4. Rasional. Berpikir menggunakan akal sehat dan dapat diterima secara logika. 5. Bertanggung jawab. Kemampuan mempertanggungjawabkan pemikirannya akan memperkuat pengakuan publik atas kebenaran dan sistem filsafat yang dibangunnya. Objek-objek filsafat. 1. Objek material. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, baik yang nyata maupun yang abstrak. Contohnya, alam semesta, manusia, Tuhan, nilai-nilai moral dan estetika. 2. Objek formal. Objek formal filsafat adalah cara filsafat memandang atau mengkaji objek materialnya. Pendekatan ini bersifat kritis, mendalam, dan rasional untuk memahami hakikat sesuatu. Contohnya, hakikat keberadaan, ontologi. Hakikat pengetahuan, epistemologi. Hakikat nilai, aksiologi. Tujuan filsafat. Filsafat memiliki berbagai tujuan, tergantung pada cabang atau aliran yang dianut, tetapi secara umum, tujuan filsafat meliputi 1. Mencari kebenaran. Filsafat berusaha memahami hakikat sesuatu secara mendalam dan menjelaskan fenomena berdasarkan logika dan argumentasi. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Melalui filsafat, seseorang dilatih untuk berpikir secara logis, sistematis, dan kritis dalam menelaah berbagai persoalan. 3. Mendapatkan pemahaman tentang realitas. Filsafat bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam, manusia, dan keberadaan secara komprehensif dan mendalam. 4. Menyusun nilai dan pandangan hidup. Filsafat membantu membentuk pandangan hidup seseorang dan memberikan kerangka nilai untuk menjalani kehidupan secara etis dan bermakna. 5. Memecahkan masalah-masalah eksistensial. Filsafat mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti, apa tujuan hidup? Apa yang benar? Apakah Tuhan ada? Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama mencerminkan cara manusia memahami dunia, diri sendiri, dan yang transenden. Ketiganya saling melengkapi tetapi memiliki pendekatan, tujuan, dan metode yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya secara rinci. 1. Filsafat. Definisi: kajian kritis,
reflektif, dan sistematis tentang konsep, prinsip, dan realitas. Tujuan: mencari kebenaran universal dan menyelidiki pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, dan logika. Metode: pemikiran rasional, argumentasi logis, dan refleksi kritis. Ciri khas: tidak terikat pada dogma, bersifat spekulatif dan menyeluruh. 2. Ilmu, sains. Definisi: sistem pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah, pengamatan, eksperimen, dan analisis data. Tujuan: memahami dan menjelaskan fenomena alam secara empiris dan menghasilkan teori yang dapat diuji. Metode: metode ilmiah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi. Ciri khas: bersifat objektif, terukur, dan dapat diverifikasi. 3. Agama. Definisi: sistem keyakinan, nilai, dan praktik yang berkaitan dengan keberadaan yang transenden, Tuhan, spiritualitas. Tujuan: memberi makna hidup, panduan moral, dan hubungan dengan yang ilahi. Metode: wahyu, iman, tradisi, dan pengalaman spiritual. Ciri khas: dogmatis, normatif, dan berpusat pada kepercayaan. Persamaan antara filsafat, ilmu, dan agama. 1. Mencari kebenaran. Ketiganya berusaha memahami realitas meskipun dengan pendekatan berbeda. 2. Berorientasi pada makna hidup. Filsafat mendalamkan pertanyaan eksistensial, ilmu menjelaskan fenomena, agama memberi makna spiritual. 3. Menyentuh dimensi kemanusiaan. Ketiganya menyangkut cara manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Titik singgung antara filsafat, ilmu, dan agama. A. Pertanyaan filosofis. Agama dan ilmu sering mengilhami pertanyaan mendalam yang juga dikaji oleh filsafat atau alam semesta. B. Kesatuan moral dan etika. Filsafat dan agama sering membahas nilai moral yang juga menjadi perhatian dalam penerapan ilmu atau etika ilmiah. C. Dimensi transendensi. Filsafat metafisika mendekati konsep yang mirip dengan keyakinan agama, sementara kosmologi ilmiah kadang menyinggung isu asal-usul yang transenden. Ketiganya bersama-sama membentuk kerangka berpikir manusia dalam memahami realitas dan memaknai kehidupan. Sejarah awal perkembangan filsafat. Filsafat sebagai disiplin ilmu lahir di Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Perkembangan awalnya berkaitan dengan transisi dari pendekatan mitologis menuju pemikiran rasional. Awalnya, manusia memahami dunia melalui mitos dan cerita religi, tetapi kemudian mulai muncul pendekatan rasional yang didasarkan pada penalaran. Metodologi awal dalam filsafat, penjelasan dari metodologi ke pemikiran filsafat. Mitos ke logos. Peralihan dari mitos ke logos. Mitos mengandalkan kepercayaan kepada dewa-dewa untuk menjelaskan fenomena alam. Logos berusaha memahami alam semesta secara rasional tanpa campur tangan supernatural. Metode reflektif. Filsuf awal menggunakan refleksi untuk memahami prinsip-prinsip dasar alam semesta, seperti asal-usul segala sesuatu dan sifat dasar realitas. Observasi. Filsafat Prasokrates banyak didasarkan pada observasi langsung terhadap alam, meskipun belum menggunakan metode ilmiah modern. Pemikiran filsafat Prasokrates. Filsuf Prasokrates berfokus pada kosmologi, asal-usul alam semesta, ontologi, hakikat keberadaan, dan prinsip dasar, arhe, di balik segala sesuatu. Berikut adalah beberapa tokoh utama. A. Thales. Konsep utama, air sebagai arhe, prinsip dasar dari segala sesuatu. Metodologi,
mengamati bahwa air adalah elemen penting bagi kehidupan dan siklus alam. Kontribusi: Thales adalah salah satu yang pertama meninggalkan penjelasan mitologis. B. Anaximander. Konsep utama: a priori, yang tak terbatas, sebagai prinsip dasar. Pemikiran: alam semesta berasal dari sesuatu yang tak terbatas dan tanpa bentuk. Kontribusi: memperkenalkan ide abstrak tentang sumber segalanya. C. Anaximenes. Konsep utama: udara, AR, sebagai arhe. Pemikiran: perubahan kuantitatif pada udara menghasilkan kualitas baru, pemadatan dan pengenceran. D. Herakleitos. Konsep utama: segalanya berubah, pantarhei. Api sebagai prinsip dasar. Pemikiran: kehidupan adalah aliran yang terus berubah. Konflik dan perubahan adalah inti dari eksistensi. E. Pythagoras. Konsep utama: angka dan harmoni sebagai prinsip dasar alam semesta. Pemikiran: realitas bisa dipahami melalui matematika. Kosmos adalah harmoni matematis. F. Parmenides. Konsep utama: realitas itu satu dan tidak berubah. Pemikiran: perubahan dan keberagaman hanyalah ilusi, bisa keberadaan itu tetap dan abadi. G. Empedokles. Konsep utama: 4 elemen, tanah, air, udara, api, sebagai prinsip dasar. Pemikiran: segala sesuatu adalah kombinasi dan pemisahan elemen-elemen ini oleh dua kekuatan, cinta dan benci. H. Demokritos. Konsep utama: atomisme. Pemikiran: semua benda tersusun atas partikel kecil yang tak terbagi, atom, yang bergerak dalam ruang kosong. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat disebut induk ilmu pengetahuan karena pada awalnya, semua pengetahuan yang berkembang berasal dari refleksi dan pemikiran filsafat. Filsafat mencoba memahami realitas secara menyeluruh, mendalam, dan mendasar tanpa batasan ruang lingkup tertentu. Ilmu pengetahuan muncul dari filsafat melalui proses diferensiasi dan spesialisasi. Namun, filsafat tetap relevan sebagai kerangka refleksi kritis terhadap metodologi, nilai-nilai, dan implikasi dari pengetahuan yang dihasilkan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah proses panjang yang melibatkan transformasi dari pendekatan spekulatif menjadi metode ilmiah yang berbasis empiris dan rasional. Ilmu terus berkembang seiring bertambahnya pengetahuan manusia, teknologi baru, dan kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman. Mengenal filsafat klasik. Filsafat klasik adalah cabang filsafat yang berkembang pada zaman Yunani kuno hingga awal abad pertengahan. Filsafat ini berfokus pada pemikiran rasional untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan, moralitas, pengetahuan, dan eksistensi. Para filsuf klasik seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memainkan peran penting dalam meletakkan dasar-dasar filsafat Barat. Pokok pikiran Socrates. Metode dialektik atau metode Sokratik. Socrates menggunakan dialog sebagai alat untuk menggali kebenaran. Ia tidak memberikan jawaban langsung tetapi mengajukan pertanyaan kritis untuk membimbing lawan bicaranya berpikir lebih mendalam. Moralitas dan pengetahuan. Socrates percaya bahwa kebajikan, virtue, adalah pengetahuan. Seseorang yang tahu apa yang benar akan melakukannya. Ketidaktahuan dianggap sebagai akar dari keburukan. Kenali dirimu sendiri. Socrates menekankan pentingnya introspeksi dan pengenalan diri. Menurutnya, pemahaman diri adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Pokok pikiran Plato. Teori ide atau dunia ide. Plato berpendapat bahwa dunia fisik hanyalah bayangan
atau tiruan dari dunia ideal yang sempurna. Dunia ide bersifat abadi, tidak berubah, dan hanya dapat dipahami melalui akal budi. Pokok pikiran Aristoteles. Realitas dan substansi. Berbeda dengan Plato, Aristoteles berpendapat bahwa realitas sejati adalah dunia fisik yang kita alami. Segala sesuatu terdiri dari substansi dan bentuk. Etika kebahagiaan. Aristoteles percaya bahwa tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan yang dicapai melalui kebajikan dan hidup seimbang, yaitu jalan tengah antara dua ekstrim. Logika dan pengetahuan. Aristoteles mengembangkan logika formal sebagai alat untuk berpikir sistematis. Ia juga mengklasifikasikan berbagai cabang ilmu, seperti fisika, biologi, dan metafisika. Politik dan kehidupan bernegara. Dalam politik, ia menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial, yang membutuhkan kehidupan bermasyarakat untuk berkembang secara optimal. Mengenal filsafat Islam. Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam. Filsafat ini mengintegrasikan elemen-elemen filsafat Yunani, Persia, dan India dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Faktor munculnya filsafat Islam. Pengaruh peradaban lain. Ketika umat Islam menaklukkan wilayah-wilayah seperti Persia, Yunani, dan India, mereka menemukan karya-karya filsafat dari tokoh seperti Plato dan Aristoteles. Proses penerjemahan ke bahasa Arab memperkenalkan filsafat Yunani ke dunia Islam. Tantangan teologis. Umat Islam menghadapi pertanyaan-pertanyaan filosofis dan teologis, seperti hubungan antara Tuhan dan alam semesta, kebebasan manusia, serta keadilan ilahi yang membutuhkan pendekatan filsafat untuk menjawabnya. Kebutuhan integrasi akal dan wahyu. Dalam Islam, wahyu dianggap sebagai sumber kebenaran utama. Namun, muncul kebutuhan untuk menjelaskan wahyu dengan logika dan akal, sehingga lahirlah pendekatan filosofis. Kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan fisika di dunia Islam juga mendorong kajian filsafat untuk memahami alam semesta. Objek kajian filsafat Islam. Metafisika, al-ilahiyat. Membahas tentang Tuhan, zat, sifat, dan nama-namanya, dan hubungannya dengan alam semesta. Kosmologi. Kajian tentang asal-usul, struktur, dan sifat alam semesta. Etika dan moralitas. Pembahasan tentang nilai-nilai dan panduan hidup manusia berdasarkan ajaran Islam. Epistemologi. Kajian tentang sumber-sumber pengetahuan, yaitu wahyu, akal, dan intuisi atau ilham. Antropologi. Studi tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Pemikiran filosof Muslim tentang penciptaan alam. 1. Al-Farabi. Al-Farabi mengadopsi pandangan Aristoteles tentang emanasi. Menurutnya, alam diciptakan melalui proses pancaran atau emanasi dari Tuhan sebagai wujud pertama, al-wajib al-wujud. Alam semesta terdiri dari hierarki keberadaan, mulai dari akal-akal hingga benda-benda fisik. 2. Ibnu Sina. Ibnu Sina juga menganut teori emanasi. Menurutnya, Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui pancaran pengetahuannya. Alam semesta adalah wujud kontingen, mungkin al-wujud, yang keberadaannya bergantung pada Tuhan sebagai penyebab utama. 3. Al-Ghazali. Al-Ghazali mengkritik pandangan para filosof yang mengadopsi teori emanasi. Dalam bukunya Tahafut al-Falasifah, Kerancuan Para Filosof, ia menegaskan bahwa Tuhan menciptakan alam secara langsung, tanpa melalui mekanisme emanasi. Baginya,
Penciptaan alam adalah peristiwa yang sepenuhnya berada di bawah kehendak Tuhan. 4. Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mengintegrasikan pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa Tuhan adalah penggerak pertama atau biasa disebut causa prima, tetapi alam bersifat kekal dalam bentuk potensinya. Menurutnya, Tuhan terus-menerus memelihara eksistensi alam. 5. Mula Sadra. Dalam filsafat hikmah muta'aliyah, kebijaksanaan transendental, Mula Sadra menjelaskan konsep igrak substansial, al-harakah al-jawariyah, bahwa alam semesta terus-menerus berubah dan berkembang menuju kesempurnaan di bawah kehendak Tuhan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf yang tiada batasnya. Dan semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.